Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dinamika Berbangsa dan Bertanah Air dengan anggota kelompok Niputuning Sri Fajani, Berliana Harunisa, Faris Ramadan, Rahel Joyarvinta, dan Talita Arika Egis Ramadhani. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah seiring berjalannya waktu, eksistensi Pancasila mengalami beberapa cobaan, dan kehidupan berbangsa negara Indonesia mengalami beberapa gangguan. Seperti yang kita ketahui, adanya perilaku-perilaku menyimpang seperti turunnya dan lunturnya kebudayaan Indonesia karena masuknya budaya asing, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, minimnya kesadaran dalam menaati hukum yang berlaku, serta arus globalisasi yang bisa membawa pengaruh negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dinamika berbangsa dan bertanah air adalah tinggi rendahnya rasa syukur kita karena telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman mulai dari suku, ras, agama, adat istiadat, hingga budaya. Landasan hukum Indonesia adalah landasan konstitusional Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai suatu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Dinamika sistem pemerintahan negara Indonesia. Masuknya bangsa asing di Indonesia merupakan masa-masa pahit di mana bangsa Indonesia harus terjajah oleh bangsa asing tersebut yang pada awalnya datang ke Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah, dimulai dari bangsa Portugis, dilanjutkan dengan bangsa Belanda, dan juga diakhiri dengan Jepang. Masa penjajahan kolonial Belanda. Belanda mendarat di Indonesia, tepatnya di Banten pada tahun 1596 dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1602, kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang yang disebut VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Selanjutnya, tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda dan mengambil keuntungan maksimal serta memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia dan juga membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol waktu itu. Dilanjutkan dengan masa penjajahan kolonial Jepang. Ketika Jepang mendekati kekalahan, mereka mengizinkan pendirian Dewan Daerah dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan sebelum mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu komite yang beranggotakan pemimpin-pemimpin nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Pemerintahan pendudukan Jepang kemudian berakhir seiring dengan kekalahan mereka dalam Perang Asia Timur Raya, dan dengan proklamasi kemerdekaan tersebut dimulai era pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Dilanjutkan dengan periode 1945 hingga periode 1949, periode ini menjadi tahun-tahun bersejarah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia berhak menentukan sendiri ritme kehidupan bernegara tanpa campur tangan pihak lain. Dilanjutkan dengan periode 1950 hingga 1959. Pemerintah berdasarkan Konstitusi RIS tidak berjalan karena RIS bukan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Negara yang tergabung dalam RIS satu persatu dengan Negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan negara tersebut, Federasi RIS tinggal 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Ketiga bagian negara itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya masuk ke koridor Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara, yaitu mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial budaya, memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam, memiliki wilayah yang sangat luas dan mempunyai konsep wawasan Nusantara, mempunyai semangat Sumpah Pemuda, letaknya yang strategis, serta letak geografis Indonesia yang sangat strategis, serta penduduk Indonesia yang sangat religius. Selanjutnya,
Koridor Indonesia sebagai suatu kesatuan cita-cita. Cita-cita NKRI tercakup dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kami lakukan wawancara untuk melengkapi penelitian kami, yaitu dengan pertanyaan, apakah Anda mengetahui tentang dinamika berbangsa dan bertanah air? Dan pertanyaan kedua, apakah saudara merasa turut berpartisipasi dalam melindungi kemerdekaan NKRI? Kami mendapatkan beberapa jawaban dari narasumber, yaitu Made Suganda Jaya yang berprofesi sebagai dokter hewan, Hairi Satyajaya yang berprofesi sebagai penyiar radio, Sriani yang berprofesi sebagai guru agama Islam, dan Nur Hanudin yaitu berprofesi sebagai guru PKN di SMA 1 Majalengka. Hasilnya, dengan pertanyaan pengetahuan tentang dinamika berbangsa dan bertanah air, yaitu 50-50, tahu dan cukup tahu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah saudara merasa sudah turut berpartisipasi dalam melindungi kemerdekaan NKRI? Jawabannya 75% banding 25%, yaitu ya, sudah berpartisipasi dan cukup berpartisipasi. Kesimpulan dari penelitian kami adalah penjelasan-penjelasan tadi adalah kesadaran dalam bertanah air dan nilai dinamika dalam hidup sebagai suatu bangsa itu sangat penting demi mencapai tujuan negara secara bersama-sama, maka nilai-nilai Pancasila juga memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan hingga saat ini merupakan hasil perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah seharusnya kita jaga. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan.